Kalau sound editing itu sound-sound yang masuk di video, film itu juga saya juga belajar. Jadi saya juga mendalami di situ. Akhirnya saya rasa macam film kalau tanpa sound itu, kalau semuanya apa tertangkap asli dari kamera itu macam kurang pas. Jadi film pertama itu saya dapat di bagian trailernya. Di kendala yang besar juga tuh mood. Mood Mood ya. itu termasuk dalam kendala. Bagaimana cara kita mengatur mood? Gara-gara maupun kita mau jago bagaimana, tapi kalau kita punya mood itu kurang bagus, tetap Iya. saya video itu tidak akan jadi. Halo guys, kembali lagi di podcast Sini Art Jaya Selalu di Udara. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kakak Juan. Ya, Bagaimana kabarnya Kak Juan pada hari ini? ya baik baik. Walaupun cuaca tidak baik ya hari ini. Ya, cuaca jahat akhir-akhir ini. Kadang hujan, kadang panas, Ya, benar sih. kadang juga rindu. Kayak jurusan apa nih? Dari jurusan manajemen Sudah semester berapa? semester 4 sekarang, baru 4 ya? jalan 4 ini. Nama panjang saya sebenarnya tuh Gabriel Juan Christian Oh, dari Gardenian. Juan. Iya, Juan. tapi teman-teman saya tuh tidak mau panggil saya Juan gara-gara dong bilang tuh A itu katanya satu itu seperti bos, dia dong hilangkan kata A-nya. Jun, saya juga tidak mengerti dengan itu. Jadi akhirnya hasil akhir dipanggil Jun sampai sekarang. Tidak tahu itu pembicaraan dulu-dulu. Kakak sekarang editor yang sangat luar biasa ini. Kakak awal-awal menjadi editor itu kapan tuh, Kak? Kalau awal-awal itu sekitaran tahun 2016 dan 2017. Kenapa bisa tertarik dengan dunia moderator lagi. dunia dunia konten konten kreator atau editor gitu, Kak? Ya tertarik gara-gara di tongkrongan saya itu dulu tuh orang-orangnya banyaknya gaptek. Banyak gaptek. Jadi ya kita kan tongkrongan itu dibilang oleh orang-orang yang lebih dewasa kita untuk membuat sesuatu yang lebih baik begitu. Jadi kita diminta untuk buat video-video lucu atau segala macamnya, tapi kita itu gaptek. Jadi kita kepengen, oh coba kita belajar buat video lucu-lucu. Akhirnya kita tes buat video lucu-lucu dan banyak respon baik. Akhirnya mulai didalami dari situ saya ngedit, mulai dari situ mulai didalami. Yang mulai rasa oh sepertinya edit tidak terlalu buruk untuk Oh, dicoba. ya berarti awalnya cowok-cowok ya. Coba-coba. Ya. Pertama kali ngedit tuh ngedit apa tuh? Pertama, kalau dulu ya dulu tuh tenar tuh biasanya kalau kita video-video sembarang baru tiba-tiba ada kata-kata. Mungkin pernah kan dengan Oh, masa-masa itu yang iya. kata-kata sedih-sedih lah segala macam set-set. Ya di situ itu boleh awal-awal coba-coba di situ. Nah, mulai berangkat ke gara-gara kita ini kan dulu sempat jadi lingkungan rap-rap. Oh, iya. Jadi kita tuh harus ada video rap begitu. Yang mulai mencoba belajar-belajar segala macam di situ. Tapi awal postingnya itu hari di mana? Di Kalau Instagram atau masih Instagram, Instagram? Facebook tuh. Iya. Sudah lama sekali. Tapi sekarang sudah ada akun YouTube ya? Sudah ada, sudah. Nama Nama akun akun YouTube YouTube untuk grupnya itu Melo King. Oh, ya. boleh lah kita spill ya. Ya, Melo King itu kepanjangannya itu Melo itu artinya melodi. King itu raja. Jadi dulu kita singkatnya begitu. Melo King artinya melodi raja begitu. Raja melodi. Raja Raja melodi. Melodi. Kak, untuk selanjutnya Kak, dalam dunia editor ada nggak salah satu orang yang jadi role model untuk Kakak mengedit gitu, jadi bahan untuk mengedit Kak? Kalau dulu saya otodidak, tapi semenjak terjun ke rap itu saya punya role model ada satu dari Korea. Gara-gara editornya itu bagus. Dia tuh namanya mungkin pernah nonton-nonton Korea-Korea musik-musiknya? Nah, Dia tuh dari DPR, namanya DPR Ian. Dia tuh editor sekaligus model. penyanyi juga. Jadi editannya tuh bagus, dia bermain CGI, animasi, efek visualnya semuanya bagus. Jadi kepengen begitu kayak dia. Ya begitu. Nah, kayak itu role model sekali. Dia dia itu Riperian itu penyanyi dari Korea. Jadi dia itu seperti rapper tapi vokalis juga. Ya, begitu. Dia Dan rapper kenapa, dan vokalis. dan kenapa alasannya untuk memilih role itu?
Itu gara-gara dia kan saya juga macam merasa tuh dia tuh ya tidak sedikit beda dengan saya gara-gara saya tuh menyanyi, saya edit musik segala macam dengan ambil video semua. Jadi dia juga di bagian dia punya tim itu, DPR itu dia juga yang melingkupi itu. Jadi macam saya rasa, oh dia ini sudah role-nya bagus, enak. Ini untuk Jadi diikuti, tertarik ya. ya. Jadi diikuti, didalami apa yang dia sampaikan dia punya interview-interview. Kak Jun kan masuk di komunitas nih. Bolehkah cerita pengalamannya begitu selama mengedit? Oh, boleh. Itu di film dulu film pertama. Saya edit bagian trailernya. Jadi film pertama itu saya dapat di bagian trailernya, dipercaya dari ibu untuk edit bagian trailernya. Kendala yang paling utamanya itu kita dulu aplikasi. Pakai aplikasi apa tuh? Dulu itu kita usahakan untuk install aplikasi Filmora di laptop. Cumanya ya gara-gara banyak yang penipuan-penipuan internet jadinya kita kesusahan sendiri. Akhirnya kendalanya pasti di media. Maksudnya yang penipuan bagaimana tuh? Di internet kan banyak apa macam dong kasih link untuk Oh, kita download link. aplikasi software begitu Itu berbayar ya? berbayar. Dong kasih software juga kita sudah ikuti hasil akhirnya juga tetap berbayar begitu. Jadi ya susah sekali dulu untuk aplikasinya cari. Akhirnya kita cari-cari cara dapat teman yang punya lalu mulai mengedit di situ Berarti pakai link teman. dari temannya. Teman punya laptop. Kak Juan nih, apa kendalanya dari film pertama dengan film kedua? Mungkin itu karena editnya saya sudah lama editnya itu filmnya jadi dia punya feel sudah tidak terlalu rasa tapi yang paling utama kendalanya pasti dia punya media untuk editnya sama ya itu juga saya punya edit film panjang paling pertama jadi saya harus cari-cari apa istilahnya sumber-sumber untuk tahu cara edit trailer yang lebih baik ini bagaimana belajar lagi semuanya baru saya mulai mencoba hasil akhirnya itu film pertama yang saya buat trailer itu pertama di film dengan ibu mencoba Film pertama ya? trailer. Terus film kedua ada kendala atau Karena sudah ada dasar dari film pertama yang ada itu trailernya akhirnya di film kedua setidaknya sudah ya lebih bisa lagi sudah dasar-dasarnya tapi tetap saya itu susah susah ya? susah di bagian kita Tapi akhirnya gimana tuh? Jadi ya? hasil akhirnya jadi Jadi. Gimana tuh Kak? Saya lihat-lihat Kak Juan ini kayaknya lebih mendalami untuk sound editing. Nah, gimana tuh Kak caranya untuk sound editing di sini nih maksud bermusik kah atau sound editing apapun apapun oh termasuk di trailer itu kan saya belajar sound editing dari Jun. ya kalau sound editing itu sound-sound yang masuk di video film itu juga saya juga belajar jadi saya juga mendalami di situ akhirnya saya rasa macam film kalau tanpa sound itu kalau semuanya apa tertangkap pasti dari kamera itu macam kurang pas jadi saya dalami bagian sound editing sound di situ akhirnya saya menambah ternyata bagus dan saya cross check di internet memang kebanyakan film-film itu memakai sound editing jadi ya ternyata itu sangat diperlukan juga sound editing itu berarti seperti kayak hujan itu kayak pakai sound aja pakai begitu. sound aja ya banyak juga orang-orang yang kadang-kadang itu dong kadang-kadang suara hujan dengan suara tepuk tangan itu juga ada banyak film-film juga yang pakai suara hujan tapi orang edit sedikit itu sebenarnya dari suara tepuk tangan ini gara-gara suaranya tuh mirip suara tepuk tangan Iya, suara ya. hujan itu mirip Berarti ini editor nih boleh lah banyak black hole-nya editor itu kreatif tuh kalau editor pasti itu. Gimana nih Kak? Kakak sudah berapa tahun dari 2016 ya menjadi editor. Nah, kira-kira permasalahan terbesar apa Kak yang selama Kakak menjadi editor gitu? berarti kan kita sudah membahas tentang media segala macam software nah kendala yang besar juga tuh mood Mood ya. itu termasuk dalam kendala bagaimana cara kita mengatur mood gara-gara maupun kita mau jago bagaimana tapi kalau kita punya mood itu kurang bagus Iya. video itu tidak akan jadi mood entah mungkin putus cinta Tuh, entah tuh rawan ya. itu tuh serangan-serangan dari luar tuh penghancur mood sangat fatal itu fatal sekali Terus Ya. gimana tuh cara selesaikan kendala-kendala yang mungkin menghambat untuk menjalankan aktivitas seperti editor gitu? ya kita selalu memaksa diri kepada deadline
selalu memaksa. Tidak boleh ikut mood juga terus. Sama kalau kita laki-laki, kalau editor pasti kita terpaku. Ah sudah kasih tenang mood dengan ngopi, rokok, cari situasi malam, tenang-tenang baru mulai kasih baik mood dengan edit. Mulai mungkin lihat video-video segala macam baru. Oh, mood sudah mulai baik, coba tes-tes edit segala macam. Akhirnya video selesai. Berarti kayak butuh ketenangan saja ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mengupgrade skill tuh gimana tuh, Kak? Saya kalau untuk saya sendiri, saya bisa lihat ini kakak-kakak yang lebih tahu-tahu lagi begitu. Ini saya minta ajarkan dari dorong lagi, dong ajarkan lagi. Sama upgrade skill yang paling bagus itu ya pasti langsung ke lapangan. Istilahnya Langsung turun tangan. langsung turun. Jadi kita tahu, oh ini nih pasti selama ini kita punya kurang tuh tentang video-video film misalnya. Tapi sekarang kita membuat situasi di mana film happy-happy dengan film sedih-sedih kan beda tuh. Iya. Nah, jadi happy-happy tuh apa-apa yang harus nah itu. Di situ yang kita mulai dapat ilmu baru ketika kita turun lapangan langsung. Tapi kalau ya belajar ya pasti lewat YouTube itu paling sering. Berarti melalui sosial media juga. Sosial media itu bantu sekali. Ya apalagi sekarang zaman-zaman edit-edit itu sudah dimudahkan dengan template ya. Iya, sekarang itu kayak apa orang ngonten-ngonten seperti di TikTok itu kan sudah kayak sudah dimudahkan ya. Sudah sangat, Pakai sudah apa aplikasi CapCut ya, Iya. tanpa pakai Canva. mereka kan punya template sendiri jadi memudahkan. Jadi kadang-kadang juga heran sama orang-orang yang edit lewat template baru taruh story editor nih bos. Apa sih? Itu dia nilai tambah di mana sih? Bilang saya gitu sudah kering dong baru bahasa. Ya, orang-orang yes. Template sekarang sangat memudahkan orang-orang. Iya sih, makanya sekarang sudah banyak konten-konten kreator seperti di TikTok. Tidak ada kepikiran tuh buat ngonten di TikTok, jadi konten kreator tuh. Oh, kalau saya sih selama ini tidak pernah ada, tidak pernah mencoba. Tidak pernah kepikiran ya. Iya, tapi pernah kerja untuk orang yang mau buat itu. Ini saya di bagian editingnya, dia yang upload begitu. Berarti kayak dia ngonten di TikTok. Iya, dia yang gitu. konten begitu ya. Kakak yang edit. Iya, bukan dia konten tapi dia seperti iya konten juga sih istilahnya. Tapi dari itu kontennya apa tuh? Pemi punya. Pemi Merauke. Ini mereka kan sering upload video tentang sekitaran PMI, kegiatan apa yang mereka lakukan itu. Ya dong minta edit, saya edit, baru nanti dong yang taruh di mereka post di TikTok. kontennya. Ya. Kajuan kan sekarang nih jadi editor nih. Yang dilihat-lihat di sosial media kan videonya bagus-bagus kan. Nah, berapakah kira-kira fee yang didapatkan begitu selama ngonten di YouTube? Kalau selama buat video sih itu tergantung tingkat kesulitannya pertama, yang kedua tergantung dia punya durasi juga itu termasuk. Jadi kalau kita membicara tentang fee yang saya pernah dapat, ya kurang lebih bermain di 150 ada, 200-an ada. Itu per apa? Per video atau Per video. per video? Ya. Yang paling banyak dapatnya berapa tuh? Saya pernah kena itu untuk proyek gereja ya, ini untuk gereja. Gereja. Ya. Proyek gereja saya tuh pernah kena 2 juta. Ya, 2. Itu ngedit saja? Itu ngedit. Sekalian untuk foto juga. Foto edit fotonya, filter video. Itu selama ngedit itu kira-kira butuh berapa lama tuh Kak ngedit gitu? Ya, yang paling lama begitu atau untuk mengikuti mood lagi? Kalau yang untuk kan ada proyek yang kita sudah dibayar fee-nya duluan baru kita harus kerja begitu. Fee-nya kalau yang sudah fee duluan tuh itu tidak ada ikut-ikut mood. Harus langsung kita babat. Berarti kayak tanggal ini harus selesai, maksudnya harus dikejar itu tanggalnya. Kadang-kadang kalau orang yang berani bayar besar dong juga berani taruh tanggal. Iya. Tanggal kapan. Ini mau pernah kita kerja tuh 3 hari 3 malam. Tidurnya itu 5 jam, lanjut lagi edit lagi. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai malam. Pulang untuk mandi, kasih lihat muka di rumah, jalan lagi edit. Lama juga ya ngedit. Sangat itu baru kita nih di bagian situ kekurangan editor. Ada lagi satu teman yang editor. Tetapi ya karena dia mungkin juga barusan belajar-belajar di bagian situ jadi dia juga kurang pandai. Tapi pelan-pelan nanti pasti dia bisa. Anak dari jurusan hukum juga. 23 ya. Untuk perangkat kajuan dari kajuan sendiri itu kira-kira perangkatnya apa?
Oh, kalau perangkat itu beda-beda tergantung video yang mau dibuat. Kalau video sekiranya 2 menit ke bawah, berarti saya berani buat pakai HP. Oh, pakai Berani HP. buat. Gara-gara sekarang CapCut itu, dia sudah lengkap sekali untuk mobile. Dia sudah terlalu lengkap, kita bisa buat semuanya di situ CapCut. Tapi kalau yang 2 menit ke atas, apalagi yang ribet-ribet banyak, itu berarti langsung PC. Pakai PC. Ya? Pakai PC ya. PC sekiranya mungkin, kalau kita jarang pakai headset, langsung kita pakai salon. Pakai salon ya. Suaranya besar, bassnya speaker ya. Pas, Speaker pas. bassnya dari kicknya segala macam di situ. Ya kekurangannya editor itu di situ lah. Kalau susahnya tuh nanti kalau speknya rendah PC. Gara-gara PC sekarang juga. Tapi banyak sih yang sebagus-bagus. Pernah kan tidak mengedit kayak, ini kurang bagus nih. Padahal kalau kita lihat itu bagus, tapi untuk kajuan sendiri kayak, ini kayak tidak bagus nih, harus diubah lagi nih. Itu derita tiap hari itu kalau edit. Iya. Itu pasti. Tapi kalau dilihat ulang-ulang, kayaknya kurang menarik nih. Orang Ubah lagi. orang pasti sudah bilang, itu sudah bagus, itu sudah bagus. Tapi kita punya itu macam, Kayak belum puas. ini masih kurang. Jadi dirombak-rombak segala macam. Hasil akhirnya tidak jauh beda dengan yang pertama. Iya, Tapi berasa ya. puas, ya. Gara-gara feeling aja Tergantung perasaan kalau sudah bagus. sudah. Itu kalau sudah bagus ya rasa, oh sudah bagus. Karena kan tidak kak, klien yang menjengkelkan begitu yang bagi kakak disuruh mengubah ketika videonya sudah jadi nih. Terus ada yang harus diubah, dia minta ubah ini itu, yang mungkin belum puas begitu dengan hasil videonya dari kakak begitu. Saya tidak sebut nama ya, tapi itu pasti banyak Ya. banyak. Ya, itu banyak sekali. Ada pernah kejadian sudah edit panjang lebar, ternyata mereka yang salah kasih teks untuk pemasukan di videonya. Hasil akhirnya kita harus rombak lagi dari awal untuk teksnya segala macam, gara-gara punya database mentahnya sudah tidak ada, sudah dihapus gara-gara sudah tahu ini fix. Ternyata subtitlenya ada yang salah dari mereka penyiaran. Akhirnya kita harus buat ulang lagi dengan yang sama. Itu menjengkelkan kan tidak? Sangat. Dengan padahal panitianya bilang itu besok ini hari ya, misalnya besok itu hariannya. Kita sudah buat video dengan tulisan semuanya besok hari ya. Ternyata ditunda lusa gitu. Ditunda. Itu juga sangat Menjengkelkan. Tuntutannya terlalu banyak. Kadang-kadang ya ada juga yang ini ubah sini ubah sana, hasil akhir makasih ya. Tidak ada masalah ya. Konek ya. Apa? Misalnya kita sudah ubah kiri kanan, hasil akhirnya proyek terima kasih. Atau kalau kita tuh ya selama orang-orang dekat itu kalau kita editkan tuh kita edit pakai itu saja. Maksudnya kita senang edit, kalau orang yang dekat yang minta berarti kita editkan gratis segala macam. Nah, kadang-kadang menjengkelkan juga ke orang-orang yang kita editkan gratis gara-gara banyak maunya. Iya. Kajuan bagaimana nih kesan dan kesannya untuk konten kreator atau editor yang ada di Kota Merauke? Ya, untuk editor-editor di Kota Merauke ya, jangan malu kalau mengedit begitu. Gara-gara kalau kita barusan mencoba itu pasti jelek aja, pasti jelek. Tapi jangan pernah malu, selalu dengar kata-kata sekitar tentang tidak baiknya itu di mana, bagusnya itu di mana. Selalu kita kasih masuk ke dalam hati supaya kita bisa upgrade kita punya diri sendiri. Lalu juga jangan pernah iri dengan editor-editor template. Jangan pernah iri dengan orang. Karena ya, orang cuma taruh foto segala macam masuk akhirnya barang jadi, tapi kamu orang yang tahu mekanismenya. Bahkan kamu orang itu yang nanti bisa bikin template-template itu. Iya. Jadi kamu orang itu yang ada nilai plusnya. Jadi jangan ragu untuk jadi editor. Bagus, dia fee bagus. Fee-nya bagus ya. Tertarik juga nih. Ini siap capek. Yang penting siap capek ya. Iya, betul. Dan sesuatu Tapi kayaknya untuk ininya penghasilannya lebih besar di TikTok sih. kalau sudah lama kayaknya. Iya. Iya. Tidak tergantung viewer sama Bersama like. pengikut. Dan itu juga harus rutin sih untuk upload Harus videonya. rutin. Ya, belum punya penghasilan banyak tuh gara-gara juga bekerja sama yang pengiklanan. Iya, biasa kan. Kita sudah di ujung acara. Untuk teman-teman bisa like dan komen dan subscribe video ini. Follow sosial media kami, Instagram dan TikTok di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sini Art Podcast. Jaya selalu. Ya udah.